Bang. Jadi optimalnya satu pohon berapa nih Pak? Satu pohon kalau umur 9 tahun. 9 tahun ke atas lah Pak. Standarnya ya itu berarti kalau jarak 9 atau 10 sudah hampir ketemu. Itu satu pohon 150 kilo. Satu pohon 150 kilo. Kalau bawor atau Ideal. bromo ini rata-rata 4 kilo berarti 35 Buah. 35 sampai 40 itu udah maksimal. Jangan terlalu lebih dari itu, lebih baik kurang. Kalau kurang nanti buah berikutnya akan bagus malahan. Kalau sekarang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sahabat Durian Indonesia. Dan saat ini saya berada di orang-orang hebat peneliti durian atau salah satu petani durian yang pertama ada peneliti durian kita Pak Jarod. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, sehat Pak. Kalau durian berbuah sehat ya Bapak ini ya. Ini Iya, tahu sehat ya. langsung sehat, matanya sehat, hatinya sehat, tapi nggak tahu nanti enggaknya ini. Dan juga ditemani Pak Ike Risman, salah satu petani pelopor durian bawor di Sumatera Barat. Dia sudah panen ya, Pak Ike Risman memang di YouTube maupun di Facebook panen perdana ya. Dan tambah sehat aja nih Pak. Alhamdulillah. Iya, karena durian Pak Ike sudah mulai berkembang lagi Pak, bunga lagi. Bikin sehat karena udah berbuah. Iya. Jadi gimana Pak Ike? Apa kesulitan untuk menanam durian dari awal Pak Ike? Iya, kalau Mumpung ada pakarnya Pak Ike bisa tanyakan Pak Jarod kan nih. Jarang ngumpul-ngumpul seperti ini Pak Ike loh. Kita ucapkan terima kasih banyak Mas. Ya. Atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Jarod ke kita, pakarnya, ahlinya durian. Jarang-jarang bisa kita bisa bertemu ramah dengan beliau. Jadi kita bisa bercengkrama, menanyakan seputar durian. Ya, tentu tidak sampai di situ, kita seringlah bagaimana perkembangan durian ini nanti kan. Kita mau nanya Pak Mas, bagaimana kedepannya masalah durian ini kira-kira? Soal apa? Pasarnya? Iya, industri. Pasarnya, ya secara ekonomisnya lah gitu kan. Iya. Durian sih masih potensinya masih besar ya. Kita kalau di Indonesia ini lahan kita atau luas areal panen kita kan baru sekitar 70.000 hektar sampai 80.000 hektar, dan produksinya baru 700.000 sampai 1 juta ton per tahun. Itu 90% ya, atau bahkan lebih kan baru yang durian hutan dari pekarangan, dari Tegalan gitu kan. Yang kebun kita belum pernah ketemu di Sumatera Barat ini. Saya baru ketemu satu kebun yang memang betul kebun punya Pak Ike Risman. Yang lain masih pekarangan. Kalau itu kan memang satu hamparan Pak ya. Walaupun belum luas, tapi ya bandingkan itu dengan satu Sumatera Barat, berapa persen dia? Masih 0,0% Pak. Di Jawa juga belum banyak, tapi memang kita lihat animo masyarakat 10 tahun terakhir sejak 2010 ya, sejak boomingnya Musangking, ini sudah banyak sekarang kebun-kebun, dan banyak juga yang give up, menyerah. Iya. Bener, karena repotnya nanam durian. Karena gini Pak Risman mesti udah halaman jungkir baliknya menanam durian yang begitu susahnya gitu. Nafsu tinggi Pak. Nafsu tinggi. Saya nafsu tinggi punya lahan ya, ada lahan 1 hektar ya. Orang nanam durian, saya tanam durian. Jadi kunci daripada ini bertanam durian itu apa Pak? Supaya ini berhasil. Pak Ike buktikan. Kunci pertama air. Air. Yang pertama itu air, karena orang kita hidup di Indonesia ini kan enak sekali. Ada air, ada ini banyak. Tapi kita kadang manajemennya yang enggak. Harus diingat bahwa banyak tempat itu dalam 1 tahun ada musim kemarau. Itu kan 3 sampai 5 bulan. Benar Pak. Bahkan di sini pun begitu kadang, tapi tidak langsung full ya. Sedangkan durian itu, bibit durian kalau baru ditanam
coba 5 hari aja nggak kena air. Iya betul. Mesti banyak matinya. Ini pengalaman kita di balai ini, misalkan tahun lalu kita ada program dari, kebetulan ini program yang jarang jadi, baru sekali seumur hidup saya di sini. Itu kita bagi bibit sampai 90.000 bibit. 90.000 bibit Pak. Wah, Kita luar biasa nih. Berapa tuh Pak? Tahun 2017-2018. Oh, salah satunya luar biasa. salah satunya Kota Solok saja 3.000. 3.000 bibit. Itu ada yang sampai Kalimantan, di Jawa dan sebagainya. Dari sekian itu setelah 2020. Setelah 3-6 bulan beberapa kita tengok lokasinya, dari 3.000 mungkin tinggal 500. Dan itu yang 500 itu kondisinya yang sebagian ya begitulah, setengah. Jadi alasan kenapa mati? Kemarin kemarau. Iya benar Pak. Jadi kita ini ada musim kemarau sekian bulan, ada 3, 4 atau 5 bulan. Itu yang sangat riskan, sangat krusial untuk ini. Itu nomor 1 itu. Kalau air sudah ada, tanah kita ini subur, tanah surga katanya. Tapi surga kan disebutkan ada sumber air. Kalau tidak ada sumber air nggak jadi surga. Nggak jadi surga ya Mas ya. Benar Pak. Jadi tetap, maka bagi pemula kalau mau nanam durian, gimana Pak? Pastikan air dulu. Kalau beli tanah di situ kira-kira nggak ada air, nggak usah beli tanah lah. Jadi airnya perlu dibikin selang juga Pak ya? Selang untuk nyiram atau gimana Pak? Tergantung lah kalau itu, tergantung luasnya. Kalau luas tentu kalau bisa harus pakai selang-selang ya. Kalau kecil asal sanggup mikul. Mikul Pak Tapi Ike. memang semua pasti ada perhitungannya itu, ada Pak, ya? perhitungan. Yang penting ada sumber air, apakah di situ dekat sungai atau ada sumur yang mungkin dangkal digali, atau mungkin kalaupun tidak menangkap air hujan. Jadi harus siapkan itu. Dan penyiapan air ini bisa 20-30% dari total modal. Jadi memang banyak juga. Banyak. Sampai 30%. Sampai 30%. Tergantung lokasi Pak. Mungkin ada lokasi yang nggak sampai 20%, mungkin 5-10%. Tapi kan kebanyakan kebun kita kan di lereng-lereng. Ya. Jadi kalau saya melihat durian ini Pak Ike, ada sebelum tanam durian ditanami pisang ataupun kita kasih naungan paranet. Apa memang harus seperti itu Pak? Ya, untuk pisang. Itu kan pilihan aja sebenarnya, mau tanaman pisang kah, atau paranet. Atau bahkan mungkin alang-alang atau apa. Karena itu tadi sebenarnya ada musim-musim yang dia harus dilindungi dari kondisi ekstrimnya lingkungan. Kering. Kering. Kalau memang daerahnya itu tidak terlalu kering, misalkan bisa dibeli mulsa saja juga masalah. Enggak masalah Pak ya? Masalah. Yang penting lembab Pak ya? Memang akan bagus lagi itu kalau tadi ditanami pisang misalkan. 5 bulan sebelum tanam. 5 bulan sebelum tanam durian Pak Ike ya? Pak Ike melakukan itu ya? Iya, kemarin kita melakukan itu. Tapi seimbang kemarin, salah juga kita di situ kan gitu. Kita tanam durian bersamaan dengan tanam pisang. Tapi syukur alhamdulillah juga kan itu. Kenapa 5 bulan? Kan kalau udah 5 bulan nanti pisang udah 2 meter. Jadi udah bisa jadi naungan. Kita hemat di penutup tanah. Itu tadi, hemat di naungan tadi, paranet. Bisa meredam panas. Meredam panas. Sebenarnya itu aja. Sebenarnya meredam panas ini butuhnya beberapa bulan sebenarnya kalau di lahan yang terbuka. Nggak sampai penuh, tapi kan beberapa bulan yang menentukan. Setahun Pak. Jadi durian ini setahun pertama itu susah Pak? Ya, setahun pertama itu yang paling susah. Kalau udah melewati setahun, itu sudah lumayan ya. Tapi harus tetap air dipertahankan. Kalau air rendah ya walaupun udah setahun, kadang kalau kemaraunya melebihi biasanya kan pengaruh juga. Pengaruh juga benar Pak. Air itu nomor 1. Nomor 1 harus ada air. Pengairan Pak ya. Bibit sekarang kan mudah di mana-mana. Benar Pak. Bibit ya mudah di mana-mana ya Pak. Tapi tahu bibit unggul enggak kan susah juga Pak. Ini katanya musaking, ini bawor, rupanya tanamnya lokal jadinya. Jadi bibit juga pengaruh Pak. Kalau itu memang kuncinya pertama kita harus tahu penangkarnya. Penangkarnya benar. Resmi atau gimana? Resmi. Sebenarnya yang sebaik-baiknya kalau yang sudah terdaftar itu cari yang berlabel. Berlabel Tapi jangan anu juga ya, kadang yang berlabel pun orang kita pandai juga. Mudah-mudahan enggak lah Pak. Mudah-mudahan enggak ya. Sekarang enggak ada lah itu. Mungkin Pak ya. Sekarang orang sudah paham kalau dia sekali aja salah menginvestasi itu bangkrut. Misalnya sekarang orang sudah sama-sama pandai pilihan.
yang kedua kenali jenis. Nanti kita buat video khusus lah mengenali jenis. Oh, durian dari daun Pak ya? Dari daun, bibit. Tapi ini agak susah kecuali varietas-varietas yang mudah dikenali. Kayak musangking. Musangking gampang Pak ya? Gampang, paling gampang itu musangking. Karena dia punya karakter yang berbeda sekali dengan yang lain. Kayak tadi misalnya si tokong itu kalau masih bibit dengan montong agak susah dibedakan. Mirip Pak. Ya, kayak OC misalnya itu juga kadang mirip-mirip juga dengan ini. Tapi kalau musangking insya Allah paling gampang. Yang kedua bawor atau kromo Banyumas ini juga lumayan mudah dibedakan. Terus ini juga banyak ya Pak Ika ya, durian itu kan tahun kemarin durian banyak panen nih Pak ya, tapi banyak yang hambar atau mengkal. Durian enak besar di dalamnya rupanya keras Pak. Nah itu gimana Pak pengaruh? Dan apa itu? Ya banyak durian berlokal ada juga, ada durian montong juga banyak kayak gitu Pak. Rata-rata saya tengok itu montong Pak. Ya, montong dibuka tuh baik, waduh. Besar tapi ya keras. Secara umum lahan Indonesia itu kan bersifat asam. Iya, asam. 60-70% lahan kita udah asam. Nah, ketika asam ini ada unsur-unsur yang kurang, terutama Ca. Kalsium. Ya, terutama Ca. Tapi secara umum kalau di kebun kita yang mengkali sebenarnya karena pupuknya yang kurang. Ya pupuk kan, pupuk banyak nih Pak. Pupuk banyak, tapi tidak sesuai. Contohnya, kebanyakan orang menggunakan NPK Mutiara, NPK saja. NPK kan hanya NPK. Sedangkan kebutuhan durian NPK, CA, MK, S. Sulfur, bagus lagi kalau ada nanti tambah PO, tambah ZN, tambah SI. Itu kan untuk mikro-mikro ini nanti di belakang lah. Minimal yang makro NPK, CA, MG, S. Jadi itu pengaruh dari kalsium tuh Pak ya? Kalsium ya, dan unsur-unsur yang lain lah. Dan kalau NPK 16 atau 15 saja. Ya Pak. Lama-lama kebanyakan N. Jadi durian itu gimana Pak? Harus N-nya dikurangi Pak ya? N-nya harus dikurangi. Komposisinya. Kalau tinggi N-nya berarti rasanya. Kalau tinggi N-nya itu nanti banyak daunnya kecil-kecil, rantingnya banyak, di buah jadinya agak becek. Jadi kalau bisa cari pupuk kandungan N-nya rendah, PK-nya tinggi Pak ya? Ya, itu tambah kan CA sama itu MG. kan pupuk kurang lebih minimal 3 kali ya. Pupuk setelah panen atau di awal itu oke, NPK standar semua oke, tambah kapo, dolomit atau yang lainnya yang sejenis, tambah kompos atau pupuk kandang. Nanti 3 atau 4 bulan berikutnya ini model mulai untuk merangsang pembungaan. Itu N-nya rendah, P-nya tinggi, K-nya sedang. Ini saya mengikuti rumusnya yang Pak Agus Priyono. Pak Agus Priyono ya. Nanti begitu sudah seukuran-ukuran ini, kalau mau dipupuk, K-nya yang tinggi. K-nya tinggi. N-nya rendah atau 0, P-nya rendah, P-nya rendah sampai sedang, dan K-nya yang tinggi. Sip, berarti Pak Ike CA Pak. CA lagi kita banyak kasus di kita itu karena masalah CA, kalsium. Karena orang jarang ngasih. Ya tahunya NPK Pak. Gak tahunya NPK. Ya Pak Ika ya. Pak Ika kan sudah kenal CA kemarin. Oh udah. Karatibus buroni dari Merauke. Jadi kata Pak Ajar memang CA ini sangat penting sekali dengan pemupukan di durian selain NPK. Jadi ada CA, kalsium dan boron. Gimana Pak Ika? Kalau di kebun kita, itu masalah nutrisinya udah kita percayakan penuh sama PT Merauke Tetap Jaya. Iya Pak. Dan alhamdulillah apa yang dia sarankan, apa yang dia utarakan sampai sekarang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang direkomendasinya kan ya kan, kayak kalsium kita kasih kalsium yang betul kan gitu. Apapun yang disuruh dari pihak Merauke itu selalu kita. Jadi Pak Ike selama berbudidaya durian ini, apa masalah-masalahnya? Karena Pak Jarod ya, kita melihat kebunnya itu bagus sekali Pak. Kita kunjungi kebun bagus sekali, memang perlu pengorbanan besar. Perlu kerja keras, bukan hanya menanam aja, tapi nggak dipelihara. Kata Pak Jarod, air, pupuk juga penting. Jadi motivasi bagi kita semua, jangan hanya menanam kita tinggal itu loh Pak. Jadi air selain itu keinginan kuat Pak. Selain dari air atau nutrisi, yang paling penting itu keikhlasan kita terhadap tanaman itu sendiri. Ikhlas enggak? Itu. Kalau kita enggak ikhlas,
berarti kita separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nggak usah tanam. Nah, masalahnya perjuangannya nggak gampang. Ya. Memang kalau sekarang durian kita oke. Iya, benar, tapi Pak. perjuangannya sebelum sampai oke itu berdarah-darah, Mas. Sempat waktu kemarau panjang kemarin itu sempat kita mikul dari batang ke batang, Mas. Hampir 160 batang itu kita kasih 1 jerigen itu. Berapa malam kita kerjain itu? Mulai dari sore sampai tengah malam. Iya. Tapi enggak sendirilah, sama teman-teman lah gitu. Ya hampir kita kasih 1 jerigen per batang itu. Tahun berapa itu sempat kemarau panjang itu? Ada enggak kemarin keinginan untuk membuahkan gitu, umur 2 tahun 3 tahun? Iya, banyak sekali. Iya, penasaran. Ini saya mau durian saya udah 2 tahun ini bisa enggak dibuahkan? Udah enggak sabar soalnya. Ya, mungkin disitulah perbedaan antara kita ke kita kan gitu. Tapi kita sendiri berprinsip kasih dia tubuh yang mantap dulu. Baru buahnya tuh ternyata tanpa dipaksa juga berbuah. Dan ternyata di umur 4 tahun, Mas. 4 tahun itu udah berbuah. Alhamdulillah. Belum semua gitu ya. Dan di umur 5 tahun kemarin kan Mas lihat sendiri. Ya, udah hampir semua. Iya. Ya itulah kadang banyak orang kita ini nggak sabar, bahkan belum tanam udah berbuah ini nanti berbuah berapa Pak? Kalau saya kita istilahnya kalau juga tanam aja belum udah mau berbuah nanti nggak jadi tanam gitu kan. Nah kalau nanam itu sudah nggak terasa 4 tahun, 2 tahun nggak terasa, walaupun kita sih yang bilang nggak terasa, kalau petaninya terasa apa? Mikul air. Kalau nampak mungkin nangis, lihatnya kan gitu. Tapi kalau lihat berhasil loh, gampang kayaknya Pak ya. Gampang, kalau udah melihat berhasil, udah tinggal panen tuh gampang. Jadi selama 5 tahunnya apa kesulitannya Pak Ike? Kalau ada pakannya Pak Jarod untuk untuk kan udah 5-10 tahun nih gimana? Bukan ada pakarnya nih Pak. Kalau sekarang kan 5 tahun ke atas itu fasenya lagi itu kan untuk pemikiran kita untuk buah lagi. Bagaimana sebaiknya tuh Mas pola kita cara merawat durian ini dengan baik gitu. Sebenarnya kalau untuk merawat kan Bang Risman sudah nih ya. Udah bagus, sudah sampai berbuah bagus. Tinggal bagaimana yang buah ini tidak berlebihan. Begitu ya. Karena kita kadang semangat. Iya benar Pak. Buahnya banyak, akhirnya ngedrop. Iya. Itu sebenarnya. Jadi kita tetap jaga kesehatan, jaga imunnya pohonnya. Jadi kita harus pohon segitu itu ukuran buahnya berapa. Nah kita kalau banyak kawan-kawan di Jawa Tengah terutama bilang montong itu durian 10 tahun. 10 tahun mati Pak ya. Karena dia setelah 10 tahun banyak yang mati. Karena montong buahnya besar-besar banyak. Nah setelah berbuah 3-4 kali, berbuah pertama biasanya kurang enak, berbuah kedua enak. Berbuah ketiga enak, keempat udah mulai nurun. Ini sebenarnya terkait dengan nutrisi yang ada di tanah. Apalagi buahnya terlalu banyak. Tidak berimbang antara jumlah daun dengan nutrisi yang tersedia di batang dengan buah yang dibebankan ke dia, sehingga ketika dia membesarkan buah dia menyerap dari daun, makanan itu menyerap dari batang, menyerap dari akar, sehingga tanaman jadi lemah, terforsir. Terforsir. Jadi kita kan lagi di apa nih, besarnya hatinya dan buahnya banyak nih. Semangat Pak. Semangat. Jadi kita harus berani membuang. Membuang. Pak Ike harus dibuang. Jadi optimalnya satu pohon berapa nih Pak? Satu pohon kalau umur 9 tahun. 9 tahun ke atas lah Pak. 9. Ya itu berarti kalau jarak 9 atau 10 sudah hampir ketemu. Itu satu pohon 150 kilo. Satu pohon 150 kilo. Kalau bawah atau kromo ini rata-rata 4 kilo berarti 35 buah. 35 sampai 40 itu udah maksimal. Jangan terlalu lebih dari itu, lebih baik kurang. Kalau kurang nanti buah berikutnya akan bagus malahan. Kalau sekarang lebih, buah berikutnya kurang bagus. Karena kemampuan kemampuan dia mengambil makanan dan proses mineralisasi di tanah, proses fotosintesis dan sebagainya ini saling terkait semuanya. Kalau buah terlalu banyak, dia terlalu terforsir, nanti malah dia mengorbankan produk. Buahnya tidak bagus. Jadi harus 30 buah. Sekarang saya nggak nyampe ya. Bisa 70 lumayan. Kalau masih umur-umur seperti ini, ini kan
Ini umur berapa tahun ini? Ini 6 atau 7 tahun, ya 20 itu sudah banyak sekali itu. Pak Ike ingat 20, Pak Ike 6 tahun Pak Ike. Jangan kira 30. Nanti dihitung 1, 2, 3 kali banyak uangnya nih ke mana. Ya, kan sering orang yang dihitung ada satu pohon yang buahnya banyak. Itu yang buahnya banyak harus dikurangi. Benar. Mengurangi sejak awal. Ini nah, sejak awal gimana? Waktu sudah jadi buah atau gimana Pak? Awal itu ketika masih kecil-kecil ya, itu udah mulai dikurangi lah. Satu tangkai ini, misalkan satu tangkai ini satu itu bagus. Oh, satu tangkai tangkai satu tangkai satu aja. Pak Ike, satu tangkai satu ya. Karena ini kemarin ini kan sedang penelitian hama ya. Yang ada 2, ada 3 itu biasanya diantaranya ini ada hama. Karena tempat meletak telur dia. Nah, kalau satu dia relatif terhindar. Maka sejak ukuran sebesar telur puyuh ini udah mulai dikurangi. Benar. Ya memang awal misalkan segini ada 200 ya nggak apa-apa, tapi dikurangi dulu satu. Tapi nanti kok dia sudah agak besar masih bagus, kurangi lagi sampailah maksimal kalau segini ya 20 lah. Jangan besar-besar. Supaya maksimal Pak ya. Maksimal benar ya. Jadi pengaruh cuaca juga ini kan durian itu masalahnya kurang CA tadi karena buahnya nggak enak, terus ada juga durian ini Pak belum masak udah jatuh. Nah gitu Pak Jarod. Itu juga bisa karena tidak imbang kebanyakan buah. Kemudian nutrisi kurang juga bisa. Bisa jadi nutrisi kurang Pak. Kemudian ini mendung. Mendung gimana nih Pak? Mendung selalu mendung itu itu kita tapi kan nggak bisa memodifikasi. Iya. Pengaruh mendung kurang sinar matahari pengaruh juga Pak Jarod. Pengaruh. Itu sering juga karena umur dia sudah waktunya, misalkan 120 hari waktunya jatuh. Iya benar Pak. Tapi karena sering mendung, makanan belum penuh ke sana. Dia secara alami umurnya sudah cukup untuk panen untuk jatuh, tapi secara isi di dalamnya belum terpenuhi masuknya makanan itu. Nah, ini yang agak mungkin kalau mau biaya ya kalau pas banyak mendung tambah lampu lah kayak di buah naga itu kan ada tambah lampu bisa mempengaruhi Pak. Ya, apalagi asap juga kebakaran apa Sumatera ini kan terkenal asap pengaruh juga Pak ya. Pengaruh itu kalau asap, lagi banyak kan menutup sinar matahari. Matahari benar. Ya itu Pak memang harus buahnya harus kita kurangi. Kemudian banyak orang bilang ini Pak, cara pemupukan durian lah, Bapak yang tepat gimana? Kalau itu 2 meter, 3 meter atau gimana? Ya. Kita sering ya, orang ketika tanaman masih kecil, 1 meter, maka dia membuat lubang perawatan lingkar piringan gitu ya. Ya Pak, benar Pak. Nanti setelah tanaman 2 meter, piringannya masih kecil. Iya Pak. Atau seperti ini diameternya sudah 6 meter ya. 3, piringannya berapa buatnya? Kalau membuat piringannya 7 meter di sekelilingnya, ya oke, bagus. Tapi kan kebanyakan orang enggak, membuatnya tetap aja di bawahnya sini. Jadi akhirnya karena digali di sini, akar yang di sini kan terputus dari induknya. Masuk akal juga Pak. Ya kan? Jadi kalau memang mau membuat lingkaran di luar atau enggak usah lingkaran sudah. Tabur aja Pak. Karena akar ini merata ini. Jadi kalau ini 3 meter sini, ini akar itu ini bisa sampai 4 atau 5. Oh, akarnya Pak ya? Iya, akar itu kan akar itu ikut di awal tanam dulu, tidak yang sekarang. Oh, iya. Akarnya terus. Jadi seperti itu. Jadi pupuknya ya udah ditaruh aja di atas sini. Kemudian, jadi ini Pak ya, nggak perlu dibersihkan buka piringan pakai cangkul Pak ya? Nggak perlu. Kayak tanah itu. Atau jadi kalau saya seperti ini nggak masalah Pak bubukan ini? Nggak masalah. Kalau berarti kan ada orang dibersihkan Pak piringannya, intinya supaya rumputnya nanti nggak makan. Ini kan, ini contohnya ini. Ya, pupuk kandang nih. Kalau ini dibersihkan, nanti justru akar serabutnya yang rusak. Oh iya. Akar durian itu di atas, bukan di dalam. Kemudian rumput. Ya nggak apa-apa kalau rumputnya makan ini, kan dia nggak pergi.
Nggak pindah, kecuali Pak, ya? setelah dia makan pupuknya terus pindah ke tetangga sebelah. Pak. Saya senang kalau ada pindah gitu, Pak. Buahnya pindah aja, rumputnya nggak usah, buahnya pindah aja lah, Pak. Ya kan itu rumputnya tetap di sini. Oh iya, Pak. Tinggal dipotong saja, akhirnya ini jadi kompos di sini. Dipotong aja langsung pupuk, ya nggak perlu ya, Pak, dibersihkan ya. Kita malah sterilis lah. Kita kasih pupuk, sebagian diserap oleh rumput, nanti rumputnya menjadi daun, menjadi kompos lagi. Iya, benar, Setelah Pak. menjadi rumput, dipotong di kompos. Banyak kan ada yang disemprot juga, Pak. Jadi nggak semprot nggak bagus, Pak, ya? Hindarilah penggunaan begitu-begitu. Hindari aja. Kenapa durian di hutan itu bisa ratusan tahun? Iya itu, Pak. Karena nggak pernah ada yang ganggu akarnya. Oh iya, betul. Kenapa yang di kebun-kebun itu 10 tahun, 15 tahun itu udah banyak rusak? Karena terlalu banyak diganggu. Ganggu, betul, Pak. Oh iya. Kalau dibiarkan aja malah besar. Malah besar, Pak. Jadi biarkan aja, cukup di bab. Dari uraian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PT Merauke Tetap Jaya Sendi sudah mengeluarkan pupuk untuk komposisi durian. Jadi durian ada dua fase vegetatif dan fase generatif. Uraian tadi menjelaskan bahwa selain NPK, durian juga butuh sekali dengan pupuk kalsium, boron, magnesium, dan sulfur. Nah, itu dia. Untuk dosis pemakaian durian, pupuk untuk durian, yang pertama adalah fase vegetatif, yaitu fase tanaman sebelum masa pembungaan. Kita cukup memberikan 2 pupuk. Yang pertama adalah NPK profesional 92525. NPK Mutiara Profesional ini kandungannya N-nya rendah 9%, fosfatnya 25% dan kaliumnya 25%. Cocok untuk durian karena durian tidak suka dengan terlalu nitrogen yang terlalu tinggi. Berapa dosisnya? 200 gram per pokok. 200 gram per pokok. Kemudian kita tambahkan kalsium Karate plus Boroni dari PT Merauke Tetap Jaya. Ini dengan kandungan nitrogennya 15%, 26 kalsium dan 0,3% boron. Ini dengan dosis 300 gram per pokok. Jadi pada saat fase vegetatif durian ini sebelum masa pembungaan, 2 ini cukup pupuknya. Dengan NPK Mutiara Profesional 200 gram, kemudian Karate plus Boroni 300 gram per pokok. Kalau kita aplikasikan di bulan Maret, maka di bulan Mei kita ulangi lagi sebelum masa pembungaan. Jadi tetap dosis sama 300 gram Karate plus Boroni, 200 gram NPK Mutiara Profesional. 2 kali aplikasi ya. Kemudian pada saat kita melihat tanaman durian sudah mulai keluar bunga. Putih bunga, maka pemupukan dengan kita berikan NPK profesional tetap 9255 dengan dosis 200 gram. Kemudian Karate plus Boroni ini 500 gram. Penambahannya ada di subur kali butir. Subur kali butir kita berikan 1 kilogram per batang. Uraian tadi menjelaskan bahwasanya durian sangat butuh magnesium. Ya ini ada magnesiumnya 10% dan sulfurnya 17%. Serta ada kaliumnya 30% yang bebas klor. Nah, dahsyat sekali ini bubuk ini. Bubuk ini memang bubuk dahsyat untuk rasa manis durian, bentuk durian, bobot durian. Inilah bubuk subur kali butir. Sada asa air berbunga. Kemudian 2 bulan lagi kalau sudah nampak cabai namanya itu durian kita berbuah, kita berikan lagi sama pupuknya. Subur kali butir, kemudian Karate plus Boroni, kemudian NPK Mutiara Profesional 92525. Dosisnya tetap sama 200 gram profesional, 500 gram Karate plus Boroni dan subur kali butir itu 1 kilo. Jadi ada 4 kali pemupukan durian dalam setahun. Dari ada fase vegetatif 2 kali pupuk, kemudian fase generatif 2 kali pemupukan. Jadi cukup itu anjuran dari Merauke Tetap Jaya. Semoga tanaman durian kita hasilnya memuaskan dari segi rasa, bobot, sekarang juga bentuk. Nah, mungkin itu penjelasan dari kita. Terima kasih. Mungkin itu yang informasi yang perlu kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat
Terima kasih. Salam durian Indonesia.